Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetaplah teguh di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apapun tantangan dan kesulitan kita dalam mengikuti Yesus, termasuk apabila ada penganiayaan dalam kehidupan kita atau penindasan karena Injil, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus hari ini agar kita tetap beriman kepada Yesus. Teguhkanlah hatimu. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Tuhan mengajak Anda dan saya agar apapun situasi yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita senantiasa mempercayakan seluruh hidup dan perjuangan kita kepada Tuhan. Teguhkanlah hatimu. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hal ini sebuah janji sekaligus jaminan keselamatan yang diperuntukkan bagi setiap orang yang mau berjuang dan mempertahankan imannya akan Kristus Yesus. Kita percaya, Bapak, Ibu, bahwa semua situasi-situasi ketidakadilan, situasi-situasi yang kadang membuat kita merasa menderita dalam hidup kita, itu merupakan bagian dari perjalanan kita untuk mengikuti Tuhan. Maka kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu memikul setiap salib dalam kehidupan kita. Dan percaya sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita. Maka Tuhan mengatakan, jangan berpikir tentang kata-kata pembelaan, karena Dia sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat bagi kita. Kadang kita tidak dihargai oleh orang lain. Kadang kita dianggap sebelah mata oleh orang lain. Tetapi teruslah beriman dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan iman saya. Agar ketika saya mengalami situasi ketidakadilan, ketika saya tidak dihargai oleh orang lain, ketika saya dikucilkan oleh orang lain, tambahkan iman saya agar saya tidak jauh daripadamu. Agar saya tetap setia percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pada zaman ini banyak sekali penindasan, pelecehan, intoleransi, kasus SARA yang membuat kadang kita merasa tersakiti, yang membuat kita merasa terasing. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya. Kalau kita setia,
kita akan menikmati kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan bagi kita semua. Ingat, sekalipun kita mengalami penderitaan di dunia ini, sekalipun kita dikucil karena perbuatan baik kita, atau kita dikucil karena kita pernah melakukan kesalahan atau dosa dalam kehidupan kita, ingat kata-kata Tuhan hari ini. Tetapi tidak selai rambut kepalamu pun akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Kalau kita bertahan, kita akan memperoleh hidup kita. Maka kita mohon rahmat dari Tuhan. Mungkin situasi saat-saat ini membuat kita merasa, di manakah Engkau Tuhan? Kita bertanya-tanya akan kesetiaan Tuhan. Dengan semua sakit penyakit kita, dengan semua pergumulan kita, tapi percaya Bapak Ibu, kalau Dia sudah rela memberikan hidupnya di kayu salib untuk menyelamatkan Anda dan saya, sekali-kali Dia tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Tidak sehelai rambut kepalamu pun tidak akan terhitung. Itu baiknya Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaanmu. Maka pertahankan imanmu akan Kristus Yesus. Sekalipun engkau mengalami begitu banyak penindasan, ketidakadilan, atau disakiti oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita bertahan pada iman kita, kalau kita percaya akan Kristus Yesus, kita akan memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan bagi semua orang yang taat dan beriman kepadanya. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak jauh. Apapun situasi pergumulanmu, Dia ada, Dia begitu dekat. Percayalah, rasakan itu dalam hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk begitu banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tambahkan iman kami, agar apapun situasi yang kami hadapi, entah penindasan, ketidakadilan, atau dikucilkan, kami tetap bertahan pada iman kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjuang seorang diri. Karena tidak sehelai rambut kami tidak akan terhitung. Tambahkan iman kami, agar kami tetap bertahan padamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, biar kami pun tetap setia seperti Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.